Shalom, apa kabar anak-anak tunas remaja dan PBC Gereja Kristus Ketapang? Senang bertemu kembali di kebaktian minggu ini. Miss berharap dan berdoa anak-anak dan semua keluarga sehat dan selalu diberkati Tuhan Yesus ya. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, sekarang kami berdua mau memperkenalkan nama nih. Miss adalah Miss Moni, Miss adalah Miss Mary, dan kami adalah dari guru SMP Kristen Ketapang, Jakarta. Nah, kami ada di bawah wadah SKK, dan SKK itu adalah bagian dari Gereja Kristus Ketapang. Mari anak-anak, kita akan sama-sama mempersiapkan diri kita. Tapi sebelumnya, Miss minta kalian di rumah mempersiapkan Alkitab, dan yang paling penting, siapkan hati untuk kita beribadah. Ya, setelah kalian sudah mempersiapkan Alkitab kalian, yuk kita mau mulai ibadah kita. Kita ambil saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita bersyukur anak-anak kalau kita boleh melewati satu minggu ini. Kita hari ini ada, itu semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Untuk itu, mari dengan segenap hati kita mau bersyukur, kita mau menyanyikan pujian Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi dengan penuh rasa syukur kita nyanyikan pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Benar ya Allah Bapa, seperti pujian kami ya Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat setiap anugerah dan kasih setiap Tuhan buat setiap kami. Ya Allah Bapa, kalau sebentar kami juga akan memuji memuliakan nama-Mu melalui ibadah ini. Tuhan berkati setiap kami, berkati setiap anak-anak, berkati setiap apapun yang kami kerjakan hari ini ya Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, ibadah hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Bapa. Sekiranya Tuhan, ketika kami menyanyi, ketika kami mengangkat pujian, nama Tuhan yang semakin ditinggikan. Ampun kami akan setiap dosa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tema hari ini adalah bukan tanpa syarat. Iya, Miss Mary, ternyata ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita tahu bahwa hanya karena anugerahnya kita bisa diselamatkan. Anak-anak tahu bukan karena perbuatan baik kita. Tapi setelah itu ada syarat-syarat yang diberikan oleh Tuhan Yesus supaya kita pengikutnya yang sejati, dan kita akan sama-sama belajar hari ini untuk menggali syarat itu apa sih? Oke, mari sama-sama kita akan menyanyikan lagu Pekerja Kristus, karena kita adalah pekerja Kristus yang luar biasa. Anak-anak boleh bertepuk tangan di rumah. Banyak hal yang sudah terjadi sepanjang minggu ini. Tanpa kita sadari, banyak
hal yang kita lakukan. Dan juga banyak dosa yang mungkin tanpa kita sadari kita lakukan itu. Baik itu lewat perkataan, lewat pikiran, lewat mata kita, maupun lewat emosi kita. Mari anak-anak, Tuhan kita Maha Pengampun. Mari datang, minta kepada Tuhan. Biar belas kasihan Tuhan turun dan pengampunan dosa akan terjadi. Mari Miss mengajak anak-anak di rumah merenungkan segala kasih Tuhan, segala kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan berikan. Kamu berdoa secara pribadi, lepas pribadi di rumah. Ungkapkan isi hatimu pada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku. Aku mohon Tuhan, ampuni aku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik. Mari anak-anak, kita akan berdoa. Ya Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan sorga, inilah Tuhan setiap dosa-dosa kami. Inilah Tuhan setiap pengakuan kami, pengakuan setiap kedagingan kami Bapa di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kiranya Bapa kasih karunia daripada Engkau boleh mengampuni kami Tuhan. Terkhusus anak-anak Bapa, biarlah mereka boleh bertumbuh lebih lagi Tuhan mengenal Engkau. Engkau yang telah menerima setiap pengampunan yang mereka telah ungkapkan dari hati mereka kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak melihat rupa. Engkau memandang hati setiap anak-anak yang benar-benar memohon dengan tulus kepadamu Tuhan. Inilah doa pengampunan dosa kami ya Bapa. Hanya kepadamu kami berserah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan anak-anak, saat ini kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus dengan Dia rela mati dan menebus dosa-dosa kita. Dan itu membuat hidup kita jauh lebih berharga dan lebih berarti. Betul Miss Poni, hidup kita lebih berarti ketika kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan tujuan penciptaan Allah terhadap kita. Yuk, dengan sukacita saat ini kita mau menyanyikan pujian Yesus Kaulah Sahabatku. Anak-anak di rumah boleh bangkit berdiri sambil bertepuk tangan, kita mau menyanyikan pujian ini. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisi
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kamu. Selamat menyaksikan. Memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asyik, asyik, asyik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Hidupku jadi miliknya. Asyik. Hidupku jadi miliknya. Asyik. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, salib di depan, salib di depan, dunia ku tinggal, salib di depan, dunia ku tinggal, salib di depan, dunia ku tinggal, ku tak ingkar, 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 ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, salib di depan, di depan, dunia ku tinggal, salib di depan, dunia ku tinggal, salib di depan, dunia ku tinggal, ku tak ingkar, 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 ku tak ingkar. Halo anak-anak kasih Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Saat ini kita bersyukur karena kita mau sama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan nih. Wah, sepertinya kalian sudah sangat siap ya untuk dengerin firman Tuhan.
Saya, Ibu Tika, rindu untuk bisa berbagi, bercerita tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, saya mengajak kita semua untuk bisa minta pertolongan kepada Tuhan dengan berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini, karena kami boleh menaikkan rasa syukur kami di hadapan-Mu. Terlebih Tuhan, kami rindu untuk boleh membaca, merenungkan firman-Mu, dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Markus 8 ayat 31 sampai 38. Markus 8 ayat 31 sampai 38. Kita gantian ya bacanya ya. Saya akan membacakan di ayat 31 atau yang ganjil. Kemudian kalian akan membaca ayat yang genap, dimulai dari ayat 32. Oke, saya akan membacakan dari ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ayat 32 silakan. Ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 34. Ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. 36. Ayat 37. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat 38. Ya, saya akan mengulang di ayat 38 ya. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Anak-anak kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah bukan tanpa syarat. Bukan tanpa syarat. Kalau bukan tanpa syarat, berarti ada syaratnya. Nah, kita mau lihat nih, sebenarnya syarat apa sih yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan kita hari ini? Ya, ada sebuah kesaksian dari seorang remaja. Dia mengatakan bahwa hidupnya selalu mendapatkan begitu banyak masalah. Keluarganya tidak begitu harmonis. Ia sangat kebingungan di saat ia berada di dalam rumah, tetapi keluarganya sama sekali tidak menunjukkan kebahagiaan. Sebagai seorang anak, ia pasti merindukan yang namanya keharmonisan di dalam keluarga. Tetapi dia tidak tinggal diam. Dia selalu mendoakan orang tuanya. Dia selalu mendoakan keluarganya. Dengan harapan dia ingin untuk bisa mendapatkan keluarga yang baik-baik saja. Tentunya dia juga tahu bahwa hidup di dalam Kristus pastinya akan ada banyak cobaan. Di saat keluarganya sedang mengalami begitu banyak masalah, yang ada dalam pikirannya adalah, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Katanya ia ada. Dia juru selamatku, dia penolongku. Kenapa hidupku selalu diliputi dengan masalah? Kenapa hidupku selalu dipenuhi dengan begitu banyak masalah yang membuat aku harus
down, yang membuat aku harus bertanya-tanya, yang membuat aku jadi terluka, sedih sendirian. Tetapi di saat dia memiliki pemikiran yang seperti itu, dia mendapatkan peneguhan, dia mendapatkan kekuatan bahwa hidup di dalam Tuhan tidak selalu mulus. Akan ada banyak kerikil-kerikil kecil yang mencoba untuk mengganggu kita, yang mencoba untuk membuat kita itu jatuh dan akhirnya melupakan Tuhan. Anak-anak kasih Tuhan, benar nggak sih kalau kita hidup dalam masalah itu yang ada kita pasti meragukan Tuhan? Ya, benar banget. Nggak cuman itu loh. Terkadang ketika kita lagi happy nih, lagi enjoy sama hidup kita juga bisa lupa sama Tuhan. Jadi nggak cuman lagi ada masalah, tapi di saat kita lagi happy, lagi seneng, kita juga seakan-akan bisa lupa sama Tuhan. Anak-anak dikasih Tuhan, kita sebagai orang Kristen memang menerima Tuhan Yesus, mendapatkan keselamatan kekal, itu kita peroleh dengan cuma-cuma. Artinya apa? Ya, benar. Tuhan memberikan kepada kita anugerah terbesar. Tuhan menunjukkan kasih-Nya melalui keselamatan yang saat ini kita sudah terima, yaitu melalui kematiannya di kayu salib. Dia rela untuk bisa menebus segala dosa-dosa kita dan memberikan kita keselamatan dengan cuma-cuma, tanpa syarat. Lalu, gimana Bu? Kan tadi katanya bukan tanpa syarat, berarti ada syaratnya dong. Ya, di saat kita menerima Yesus, di saat kita mendapatkan keselamatan, itu memang kita terima dengan sangat cuma-cuma. Itu pemberian Allah, hadiah terbesar dari Allah yang diberikan kepada kita semua. Tetapi di saat kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita sudah menerima keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita, itu secara otomatis kita sudah menjadi pengikut Tuhan. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kita sudah menjadi muridnya Tuhan. Nah, untuk menjadi murid Tuhan, itu yang tidak mudah. Ada banyak syarat yang harus kita lakukan untuk menjadi pengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan yang sejati, yang bisa tetap mempermuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau lihat, kira-kira syarat apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi murid-murid Tuhan, supaya kita bisa menjadi pengikut Tuhan yang setia, yang sejati, yang berkenan di hadapan Allah. Syarat yang pertama adalah menyangkal diri. Ingat ya, syarat yang pertama adalah menyangkal diri. Apa sih artinya menyangkal diri gitu ya? Menyangkal diri itu artinya kita bisa melawan kedagingan kita. Sudah menyatakan diri lepas hubungan sama sekali dengan cara hidup yang lama, yaitu hidup yang mengikuti keinginan dagingnya. Hidup yang menyerupai dunia ini. Tentu kita tahu dong, bagaimana sih hidup yang penuh dengan kedagingan? Bagaimana sih hidup yang penuh dengan hidup yang serupa dengan dunia ini, yang pastinya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu adalah sesuatu hal yang buruk. Dan kita tahu apa saja sih yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Membantah orang tua, mengolok-olok teman, mengabaikan orang yang membutuhkan pertolongan kita, fokus terhadap diri sendiri saja, melupakan Tuhan, dan masih banyak hal lain yang membuat kita itu jatuh dan kemudian serupa dengan dunia ini. Itulah yang harus kita sangkal. Itulah artinya menyangkal diri. Ketika kita memiliki keinginan untuk membantah orang tua, kita harus sangkal. Kita harus ingat, oh iya ya, Tuhan bilang hormatilah ayah dan ibumu. Ketika kita tidak punya kerinduan untuk membantu orang lain, kita harus ingat nih, kita harus sangkal diri kita. Oh iya ya, Tuhan itu mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk kita bisa care terhadap orang-orang di sekeliling kita. Kita harus berani berkata tidak
terhadap keinginan daging kita. Menjadi pengikut Kristus harus berani berkata tidak. Apalagi itu berkaitan dengan keinginan daging kita. Kita harus mampu nih untuk bisa menjalankan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sekalipun yang ada dalam pikiran kita adalah keinginan-keinginan duniawi. Tetapi itulah syarat yang pertama, harus berani menyangkal diri. Kemudian syarat yang kedua adalah memikul salib. Artinya memikul salib apa sih? Memikul salib itu erat kaitannya dengan kita itu bertahan atau mempertahankan. Artinya di saat kita sudah memiliki kerinduan untuk menyangkal diri, berarti kita harus tetap mempertahankan, memperjuangkan dengan sekuat tenaga supaya ketika kita sudah menyangkal diri, kita masih tetap bertahan untuk tetap menjadi murid Kristus yang setia sampai pada kematian sekalipun. Sulit nggak sih? Sulit banget, Bu Tika. Iya, sulit banget. Tapi bukan berarti nggak bisa dong. Ya, pasti kita bisa kalau kita minta tolong sama Tuhan. Nah, kita lihat ya, syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah mengikut aku. Mengikut aku. Aku itu artinya Tuhan. Jadi kalau misalnya kita menjadi pengikut Tuhan, itu artinya kita menemani Yesus. Setia sampai kapanpun. Menemani bukan berarti secara fisik kita hadir, tetapi secara komitmen kita punya kerinduan untuk tetap bersama dengan Tuhan Yesus sampai kapanpun itu. Bahkan sampai kematian datang menjumpai kita. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa lihat ya, ada 3 syarat ketika kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, ketika kita sudah mendapatkan keselamatan kekal yang kita terima dengan sangat-sangat cuma-cuma karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita melalui kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Setelah kita menerima keselamatan kekal, artinya kita sudah menjadi muridnya Tuhan. Dan ketika kita menjadi muridnya Tuhan, ada harga yang harus kita bayar, yaitu ketiga syarat itu tadi. Yang pertama apa? Benar, menyangkal diri. Yang kedua? Ya, benar, memikul salib. Dan yang ketiga, mengikut aku. Artinya mengikut Tuhan Yesus, menemani sampai kapanpun. Tidak hanya secara fisik, tetapi secara komitmen kita punya kerinduan untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus sampai kapanpun itu. Jadi anak-anak, gimana? Sudah siap ya untuk menjadi pengikut Kristus? Pasti dong, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus bisa melakukan ketiga hal itu tadi untuk kita menjadi murid Tuhan yang sejati, yang setia di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Sulit nggak sih? Pasti dong gitu, tetapi jangan lupa untuk kita minta pertolongan kepada Tuhan, untuk kita minta pimpinan daripada Roh Kudus untuk bisa menuntun kita, menolong kita untuk membayar harga, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Nah, seperti lagu yang mengatakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Bener ya yang Tuhan bilang, Dia tuh gak pernah berjanji loh langit itu selalu biru. Kemudian Dia juga gak berjanji kalau misalnya jalan itu selalu rata. Tetapi yang paling Dia janjikan apa? Bener banget. Tuhan janji untuk selalu menyertai kehidupan kita. Jadi, kalau kita mengalami begitu banyak masalah, kalau kita mengalami begitu banyak cobaan, ujian yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan langsung kita protes sama Tuhan. Jangan langsung kita meragukan Tuhan nih gitu. Tetapi
Tapi kita mulai tanya sama Tuhan, kita mulai untuk serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan bisa menolong kita dan memberikan solusi yang terbaik buat kehidupan kita. Oke anak-anak, jangan lupa untuk selalu berserah sama Tuhan. Apapun yang kita alami, Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Tetap berserah sama Tuhan, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita semua, dan tetaplah menjadi murid-murid Tuhan, menjadi pengikut Tuhan yang selalu bisa menyangkal diri, memikul salib, dan menemani Tuhan sampai kapanpun. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan saat ini kami sudah bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut Tuhan yang setia, menjadi pengikut Tuhan yang bisa menyangkal diri, memikul salib, dan juga menemani Tuhan sampai kapanpun itu. Ajarilah kami Tuhan untuk kami bisa memiliki komitmen dalam diri kami, sehingga kami bisa terus menjadi anak-anak Tuhan yang sejati dan setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan anak-anak Tuhan, Tunas Remaja dan juga BBC Gereja Kristus Ketapang. Biarlah Tuhan yang selalu menolong mereka dalam segala apapun yang mereka rasakan, dan ingatkan kami semua untuk kami selalu bersyukur kepadamu atas pengorbananmu di kayu salib bagi kami semua. Dan tolonglah kami Tuhan untuk kami bisa terus memiliki komitmen yang baik, untuk kami tetap menjadi murid-murid-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita boleh dengar bersama-sama. Tetap jaga kesehatan dan tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Tuhan memberkati. Anak-anak, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kanan kamu, lalu taruh di dada, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah mengucapkan pengakuan iman kepercayaan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan anak-anak duduk kembali. Miss Mary, sekarang waktunya loh anak-anak kita di rumah mau mengumpulkan persembahan syukur mereka sebagai ungkapan rasa syukur mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Betul Bu Fani, seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu anak-anak bisa minta tolong mama papa untuk transfer ya. Iya, anak-anak jangan lupa ada amplop yang di rumah kalian. Kalian boleh memasukkan uang persembahan kalian ke dalam amplop. Kemudian kalau sudah boleh ke gereja, kalian boleh ke gereja dan menyerahkan ke guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Betul Bu Fani. Ya, anak-anak sebelum kita sembari kita memberikan persembahan, kita juga akan mengangkat pujian persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Mengikut Yesus. Hari ini
pengakuan syukur kita mau nyanyikan pujian ini. Suarakanlah anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin berkembang. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anak-anak, mari kita mendoakan persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang terkasih, yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan, kembali kami mengucap syukur buat setiap rangkaian acara ibadah kami hari ini. Tuhan, sekiranya Bapa, apa yang kami lakukan, puji-pujian yang kami angkat boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya Allah Bapa, terimalah setiap persembahan kami, baik suara kami, baik hati kami, baik kehidupan kami, dan terkhusus persembahan dari materi Bapa. Bapak, kami percaya Engkau tidak melihat berapa jumlah materinya, tapi Tuhan, Engkau melihat hati kami yang tulus untuk datang beribadah kepadamu. Ya Allah Bapa, berkati tangan-tangan anak yang memberi, ajarkan mereka agar terus menabung bersama Tuhan, agar terus taat dan setia memuji menyembah Allah yang perkasa. Ya Bapa yang baik, kami juga berdoa buat Indonesia kami ya Tuhan. Bapak, Engkau yang pulihkan negara kami ini, Engkau yang melancarkan Bapak proses vaksin, Engkau juga Bapak yang proteksi setiap perekonomian bahkan pendidikan ya Tuhan. Biarlah Bapak negara kami boleh cepat pulih kembali dan kami boleh kembali seperti biasa Bapak menjalankan setiap aktivitas kami. Ya Allah Bapak, anak-anak mungkin Bapak kedepannya akan
untuk setia untuk pendidikan mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang mengatur setiap masa depan mereka. Tuhan Engkau yang ikut berproses dalam setiap pendidikan mereka. Engkau berikan kepintaran, kecerdasan yang daripada Allah. Engkau yang memberikan kerajinan, ketekunan yang daripada Allah. Dan Engkau yang memberikan kuasa Roh Kudus-Mu agar mereka boleh terus mengandalkan Tuhan apapun aktivitas mereka. Ya Bapa, setiap keluarga juga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Bapa. Biarlah Tuhan setiap keluarga boleh diberkati, boleh Tuhan Engkau yang menjaga apapun pergumulan dari setiap keluarga Bapa. Terima kasih buat firman hari ini Tuhan yang meneguhkan kami, yang mengingatkan kami kembali Tuhan untuk kami mampu menyalipkan kedagingan kami. Setiap kami yang mungkin Bapak bicara kasar, pikiran yang overthinking, kami yang stres gitu ya Bapak, biar Tuhan Engkau yang memberikan kuasa Roh Kudus menghibur kami, memberikan setiap anak-anak kedewasaan agar mereka boleh bertumbuh di tengah keadaan apapun. Terima kasih Bapak, ampuni kami akan setiap dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Anak-anak boleh mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Miss Mary, tanpa terasa ibadah kita sudah selesai. Dan anak-anak di rumah juga mengikuti dengan luar biasa ya. Iya, untuk itu Miss mau ucapkan selamat hari Minggu untuk semuanya yang berada di rumah. Salam sehat, tetap semangat, dan Dan Tuhan Yesus memberkati.